Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu ikan yang seger banget, yang Masya Allah nikmatnya nggak ketolongan, kebangetan. Insya Allah teman-teman juga akan ketagihan. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ikan yang sudah dipotong-potong, sudah dibersihkan kotorannya, dan sudah dicuci bersih. Saya pakai ikan gurame 2 ekor atau seberat 1,5 kilo. Boleh pakai ikan yang lain. Kemudian beri perasan jeruk nipis atau lemon. Saya pakai 2 buah untuk mengurangi bau amisnya. Tambahkan garam 1 sendok teh penuh, kemudian ratakan sedikit digosok-gosok permukaannya supaya lendir ikan dan bau amis yang menempel akan terkikis. Lakukan sampai semua ikan terbaluri garam dan perasan jeruk nipis. Setelahnya langsung cuci kembali sampai bersih. Setelah ikan sudah dicuci kembali sampai bersih, kemudian marinasi ikan. Beri garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh penuh, kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri bumbu marinasi. Setelah semua tercampur rata, kemudian diamkan ikan minimal 10 menit. Sambil mendiamkan ikan, lanjut mempersiapkan untuk bumbunya. 6 siung bawang putih cukup geprek dan iris tipis-tipis. Bawang merah 7 siung, ini besar-besar ukurannya. Untuk ukuran yang sedang bisa pakai 8 siung ya. Kemudian cukup iris tipis-tipis. Belimbing buluh 8 buah, kalau tidak ada bisa diganti dengan air asam jawa. Kemudian potong-potong, saya potong cukup membulat sedang seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Tomat hijau 3 buah, belah bawang pangkalnya. Kemudian potong dadu besar seperti ini. Tomat merah 2 buah, belah bawang pangkalnya juga, kemudian potong dadu besar juga seperti ini atau sesuai selera. Daun bawang ini kecil-kecil banget, saya hitung 4 batang, kemudian potong bulat sedang seperti ini. Untuk bumbu tambahannya saya siapkan juga cabai rawit merah, ini kurang lebih 15 buah. Cabai rawit hijau kurang lebih 20 buah. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu, tumis bawang merah, bawang putihnya dulu. Di sini untuk rempah aromatiknya saya tumis sekalian, diantaranya daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe dan serai. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai bawang merah, bawang putih sedikit kuning keemasan. Setelah bawang putih, bawang merah, kuning keemasan seperti ini, kemudian masukkan ikannya yang tadi kita marinasi. Aduk-aduk dulu sebentar sampai bumbu semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan air. Saya tambahkan air panas atau air baru mendidih sebanyak kurang lebih 2 liter. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula putih. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya terlebih dahulu supaya rasa asamnya keluar, dan juga cabai rawitnya. Aduk-aduk perlahan supaya ikan tidak hancur, kemudian masak sampai ikan matang. Sebentar aja karena ikan direbus matangnya cepat ya, cukup dimasak 5 menit.
Setelah dirasa ikan matang, masukkan tomatnya, daun bawang, saya tambahkan kemangi secukupnya, ini kurang lebih 4 ikat. Kemudian ratakan perlahan supaya ikan tidak hancur. Saya cukup ratakan di atasnya seperti ini. Kemudian kembali masak sampai tomat, daun bawang dan kemangi sedikit layu atau setengah layu. Tapi jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah tomat, daun bawang, dan kemangi sedikit layu, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia asam-asam ikan gurame versi Mama Ryan. Serius, enak banget, seger banget, dan tidak bau amis. Ini dimakan dengan nasi hangat dan kerupuk, Masya Allah, nikmatnya kebangetan. Teman-teman pastinya suka banget, harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu yang super enak, murah meriah dan simple bikinnya. Yakin sih ini teman-teman pasti insya Allah suka banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan tahu putih, pakai tahu kuning juga boleh. Saya pakai 4 buah, ini ukurannya lebih besar daripada tahu pada umumnya, atau seberat 600 gram, kemudian potong menjadi 4 bagian, membentuk segitiga seperti ini, atau potong sesuai selera teman-teman ya. Kemudian marinasi tahu cukup dengan garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, tambahkan sedikit air 1 sendok teh untuk mencampur dan melarutkan bumbu marinasi. Kemudian balurkan tahu di bumbu marinasi merata di semua permukaan tahu seperti ini. Setelah semua tahu terbaluri bumbu marinasi, kemudian diamkan tahu kurang lebih 10 menit. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbunya. 4 siung bawang putih, ini kecil-kecil, kalau pakai besar atau sedang bisa pakai 3 siung ya. Bawang merah 6 siung, cabai rawit merah 8 buah, cabai merah keriting 6 buah, jahe sedikit kurang lebih 1 cm, tomat merah setengah buah. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan bumbu cukup seperti ini, tidak terlalu halus, masih sedikit bertekstur. Kemudian siapkan juga daun bawang 2 batang yang sudah dipotong serong kecil. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, goreng tahu yang tadi kita marinasi. Goreng tahu sampai matang tapi jangan terlalu kering permukaannya. Jangan lupa dibalik tahunya setelah bagian sisi bawah mulai matang. Setelah tahu dirasa cukup kematangannya, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama, tapi tidak semua, secukupnya aja ya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanah. Setelah bumbu matang dan tanah, kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan juga garam penyedap rasa. Untuk garam sedikit aja ya, karena tahunya sebelumnya sudah dimarinasi. Tambahkan kecap manis kurang lebih 5 atau 6 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata, kemudian masukkan tahunya yang tadi kita goreng. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut, menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek.
Tapi jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik, diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah menyusut menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk masak kembali sebentar, cukup sampai daun bawang sedikit layu. Setelah daun bawang sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis tahu sambal kecap pedas. Ini jujur enak banget, rasanya gurih, manis, pedas, asin. Pastinya insya Allah kalau teman-teman sudah coba resep ini akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu kangkung yang beda, yang rasanya sudah pasti juara, bikin makan nafsu banget, bikin makan lahap banget. Insya Allah teman-teman juga pasti ketagihan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya peran utamanya pastinya kangkung ya. Saya pakai kangkungnya sebanyak 2 ikat, sudah disiangi dan sudah dicuci bersih. Kemudian kita sisihkan dahulu kangkungnya, lanjut untuk mempersiapkan bumbunya. Bawang putih 4 siung yang sudah dipotong-potong supaya nanti gampang menghaluskannya. Bawang merah 5 siung. Cabai rawit merah 6 buah. Cabai merah keriting 6 buah juga. Kencur kurang lebih 1 ruas kecil. Kemiri 2 butir. Saya haluskan sekalian penyedap rasa 1 sendok teh. Gula putih setengah sendok teh. Kemudian haluskan saya menggunakan ulekan, boleh pakai blender ataupun chopper ya. Setelah bumbu halus, saya siapkan juga udang rebon yang sudah disiram air panas sebentar. Ini sebanyak kurang lebih 90 gram atau sampai 100 gram. Tomat merah 1 buah yang sudah dipotong dadu seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai setengah matang dulu. Setelah bumbu setengah matang, kemudian masukkan udang rebonnya. Aduk-aduk tumis kembali sampai udang rebon dan bumbu matang. Karena pakai udang rebon, tadi waktu menghaluskan bumbu tidak saya pakaiin garam ya, karena dari udang rebonnya sudah asin. Setelah udang rebon dan bumbu matang, kemudian tambahkan air kurang lebih 60 ml. Aduk-aduk sampai air dan bumbu menyatu sampai mendidih. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, kemudian masukkan kangkungnya. Jangan lupa tomatnya juga. Aduk-aduk tumis sampai kangkung matang dengan api besar, aduk cepat. Dan tidak perlu lama masak kangkungnya karena sayur kangkung matangnya cepat ya. Cukup 2 atau 3 menit. Oh ya, tadi tips juga ya supaya kangkung tetap hijau. Kalau ingin menambahkan air di masakan kangkungnya, airnya dimasukkan terlebih dahulu sebelum kangkung. Jadi setelah bumbu matang, masukkan air, aduk-aduk tunggu mendidih. Setelah benar-benar mendidih, baru masukkan kangkungnya. Jangan lupa dengan api besar, aduk cepat. Dengan cara itu kangkung akan menjadi hijau seperti ini. Setelah kangkung dirasa cukup kematangannya seperti ini, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis kangkung udang rebon. Ini asli enak bangetan. Serius ini bikin makan lahap banget, auto nambah nasi terus. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Siapa yang suka usus merapat, saya akan buatkan resep usus yang rasanya mantul banget. Yakin tidak perlu diragukan lagi dan tidak bau amis sama sekali. Insya Allah teman-teman juga setelah coba akan suka banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan usus ayam. Saya pakai sebanyak 750 gram. Kemudian cuci usus ayam terlebih dahulu. Kita akan bersihkan lemak-lemaknya yang menempel seperti ini. Di bagian dalam usus ayam, sisa-sisa kotoran dan lemak kita ambil dan buang. Lakukan sampai semua bersih. Setelah semua sudah tidak ada sisa lemak dan kotoran, kemudian cuci usus ayam dengan air mengalir satu persatu dulu seperti ini. Dikucurin airnya, ususnya bagian dalam sampai bersih. Lanjut cuci, bilas beberapa kali sampai benar-benar airnya jernih seperti ini. Setelah usus benar-benar bersih, airnya jernih seperti ini, kemudian buang airnya, peras sedikit usus untuk mengurangi kadar airnya. Setelah dicuci kemudian beri perasan jeruk nipis atau lemon, saya pakai 3 buah. Ini untuk menghilangkan atau mengurangi bau amis dari ususnya ya. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh penuh. Aduk-aduk sambil sedikit diremas sampai semua tercampur rata. Setelahnya kembali cuci usus sampai bersih, sampai airnya kembali jernih. Setelah usus benar-benar bersih seperti ini, kemudian rebus usus. Langkah pertama, rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ususnya. Untuk memaksimalkan usus tidak bau amis dan usus akan menjadi wangi, tambahkan daun jeruk, daun salam, serai, garam, kunyit bubuk. Ratakan supaya garam dan kunyit tercampur rata, kemudian rebus usus sebentar aja. Kurang lebih 10 menit, dihitung dari air mendidih lagi. Karena usus sebelumnya sudah direbus dari penjualnya setengah matang, jadi direbus laginya tidak perlu lama ya. Setelah usus direbus kurang lebih 10 menit, kemudian angkat usus, tiriskan. Saya tempatkan ke wadah. Kemudian potong-potong usus, saya menggunakan gunting karena ususnya masih panas. Setelah semua usus dipotong-potong kemudian sisihkan dahulu, lanjut saya akan bikin bumbunya. 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 9 siung bawang merah. Jahe sedikit kurang lebih 1,5 cm. Cabai merah besar 3 buah, boleh pakai cabai merah keriting. Cabai rawit merah 7 buah. Untuk teman-teman yang ingin lebih pedas, cabai rawit merahnya bisa ditambahin. Air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Lanjut untuk bumbu yang lain. Tomat hijau 2 buah yang sudah dipotong tipis memanjang seperti ini. Cabai hijau besar 7 buah yang sudah dipotong serong tipis. Daun salam 2 lembar. Serai 1 batang dikeprek. Lengkuas cukupnya dikeprek. Daun jeruk 4 lembar. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Tumis sekalian rempah aromatiknya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan ususnya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan air kurang lebih 450 ml. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, dan lada bubuk. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan.
Kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah sebagian menyusut. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah sebagian menyusut atau setengah menyusut, kemudian masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk masak kembali sampai cabai dan tomat matang. Sampai sisa kuahnya menyusut, saya ambil dulu sebagian rempah-rempahnya. Setelah kuahnya menyusut seperti ini, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia oseng usus versi Mama Ryan yang rasanya tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Supaya menu ayam ada variasi lain dan enaknya beda, yuk kita olah menu ayam beda dari yang lain. Dan pastinya ini nikmat banget rasanya. Insya Allah teman-teman juga suka. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam yang sudah dicuci bersih. Saya pakai sebanyak 1 kilo lebih atau 1200 gram. Saya pakai bagian sayap, boleh pakai bagian yang lain ya. Kemudian marinasi ayam, beri bawang putih yang sudah dihaluskan, ini kurang lebih 5 siung. Jahe yang sudah dihaluskan juga sedikit, kurang lebih 1,5 cm. Garam 1,5 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh penuh. Kemudian ratakan, aduk-aduk sampai semua ayam terbaluri bumbu marinasi, sedikit diremas-remas ya supaya bumbunya lebih meresap. Setelah semua ayam terbaluri dengan bumbu marinasi, kemudian diamkan ayam minimal 10 menit. Lebih lama lebih bagus karena akan lebih meresap ya. Selanjutnya untuk bumbunya, 4 siung bawang putih cukup rajang tipis-tipis. Bawang merah 6 siung, ini besar-besar, untuk ukuran yang sedang bisa pakai 7 atau 8 siung. Kemudian rajang tipis juga. Cabai merah besar 4 buah potong serong tipis. Boleh diganti dengan cabai merah keriting atau ditambahin cabai rawit ya supaya lebih pedas. Saya cukup pakai cabai merah besar supaya tidak terlalu pedas, supaya Abang Ryan bisa ikut makan. Tomat merah 1 buah, belah buang pangkalnya, kemudian potong dadu seperti ini atau sesuai selera. Daun bawang ini ada yang kecil, saya hitung 3 batang, kemudian potong bulat sedang seperti ini. Setelah semua bumbu iris sudah dipersiapkan, kemudian panaskan minyak goreng secukupnya, goreng ayam yang tadi kita marinasi. Ratakan supaya semua ayam terkena minyak, kemudian goreng ayam sampai matang. Tidak perlu sampai permukaannya kering banget, cukup dirasa ayam matang aja ya. Tapi jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik supaya ayam matang merata. Setelah ayam dirasa matang, kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama, tapi tidak semua ya, secukupnya aja. Saya tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Saya tumis sekalian juga, saya tambahkan 2 lembar salam dan lengkuas, cukupnya digeprek. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelah bumbu wangi dan kuning kemasan, kemudian masukkan ayamnya yang tadi kita goreng. Kemudian tambahkan air kurang lebih ini 500 ml. Penyedap rasa 1 sendok teh penuh, kecap manis ini kurang lebih 6 sendok makan. Sementara tidak saya tambahkan garam dulu karena ayamnya sudah ada rasa. Gampang nanti kalau koreksi rasa kurang asin, tinggal ditambahin garam ya. Aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata, kemudian masak ayam sampai kuah sebagian menyusut. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya bumbu meresap rata dan ayam lebih matang merata. Setelah kuah sebagian menyusut, kemudian masukkan cabai, tomat, dan daun bawang. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kembali masak sampai cabai, tomat, dan daun bawang setengah matang atau boleh sampai dirasa cukup kematangannya. Setelah cabai, tomat, dan daun bawang dirasa cukup kematangannya versi teman-teman, versi masing-masing, matikan kompor, ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia ayam kecap bumbu iris, ini asli enak kebangetan. Tentunya ini sensasi enaknya beda ya, dan bikin nagih banget. Teman-teman harus coba ya, biar tahu seenak ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.